Tersangka utama hipnotis toko emas ditangkap. Pedagang nyambi kurir sabu dibekuk polisi. Pelaku curanmor beraksi di lingkungan sekolah. Halo pemirsa setia pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan berbagai berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Saya Restu Landari akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal hari ini. Kita langsung ke berita pertama pemirsa. Aduh, belum apa-apa sudah ada yang ditangkap kali ini pemirsa. Ini adalah Kepolisian Sektor Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka utama kasus hipnotis pegawai toko emas di Pasar Jatiuwung dengan kerugian 200 gram perhiasan emas setelah sempat buron selama 1 bulan. Barang bukti 200 gram perhiasan emas telah dijual pelaku berinisial Y di daerah Serang dan Riau, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk berjudi. Dengan tangan terborgol, tersangka berinisial Y digelandang menuju Mapolsek Jatiuwung setelah ditangkap jajaran unit Reskrim Polsek Jatiuwung di tempat persembunyiannya di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka menjadi buruan polisi sejak 1 bulan lalu setelah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus hipnotis di salah satu toko emas di Pasar Jatiuwung dengan kerugian 200 gram perhiasan emas. Dari hasil pemeriksaan, tersangka kerap berpindah-pindah untuk menyulitkan pengejaran pihak kepolisian sehingga sempat buron selama 1 bulan. Kapolsek Jatiuwung Kompol Robin mengatakan tersangka telah menjual seluruh perhiasan emas hasil curiannya di Serang dan Riau, di mana uang hasil kejahatannya telah habis untuk dijadikan modal berjudi. Menurutnya, keuntungan tersangka mencapai 600 juta rupiah dari hasil menjual kejahatan dan tersangka sebelumnya telah melakukan aksi serupa di daerah Deli Serdang. Kasus penipuan dan penggelapan, pelaku yang berinisial Y yang diamankan ke daerah Deli Serdang itu sebanyak 200 gram. TKP-nya adalah di toko emas di sekitar wilayah Jatiuwung. Hasil interogasi yang kami lakukan bahwa hasil penipuan emas itu dijual di daerah Serang, 1 titik dan 1 titik lagi dijual di daerah Riau. Beratnya itu 200 gram dengan harga emas sekarang ini 3 juta, itu kurang lebih hampir 600 juta pelaku bisa melakukan penipuan tersebut. Hasil penjualan emas itu diberikan untuk judi, uangnya habis untuk judi. Pelaku sudah melakukan 2 kali, pertama TKP-nya itu di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang, namun sudah selesai. Lanjut TKP yang kedua, yang bersangkutan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan di daerah toko emas Jatiuwung. Keberadaan tersangka Y terlacak setelah Polsek Jatiuwung berkoordinasi dengan Polres Deli Serdang. Sedangkan identitas tersangka Y dapat terungkap dari hasil pemeriksaan mantan istri tersangka yang ditangkap sesaat setelah beraksi di toko emas Jatiuwung pada tanggal 5 Februari 2026 lalu. Saat itu kedua tersangka berpura-pura membeli 200 gram perhiasan emas berbekal tumpukan uang dan kardus di dalam kantong plastik. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. 200 gram harus tanggung jawab semua ini. 2 minggu lalu ibu kan ada ke situ. Aduh, yang ini pemirsa benar-benar bagi kaum perempuan ini harus diberantas. Aksi premanisme berkedok penagih hutang atau debt collector kembali meresahkan warga. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita yang dihadang oleh sekelompok pria saat sedang berkendara di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang merasa terancam berusaha mempertahankan kendaraannya sambil merekam kejadian tersebut. Guys ya, nih platnya nih guys. Yakin aja nih uploadnya, yakin muka-mukanya. Dari rekaman video amatir terlihat sekelompok pria yang diduga kelompok debt collector yang berjumlah 4 hingga 6 orang menghadang seorang wanita di Jalan ER Raya, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku mencoba merampas kendaraan roda 2 milik korban secara paksa di tengah jalan. Merasa terancam, korban kemudian berteriak dan merekam aksi tersebut hingga akhirnya viral di media sosial.
Menurut keterangan Jamal, Ketua RT 09, lokasi kejadian tersebut berada tepat di perbatasan wilayah RT 09, RT 07, dan RT 02, RW 04, Kelurahan Cengkareng Barat. Sebelum kejadian ini, beberapa orang yang diduga debt collector sempat mendatangi rumah Ketua RT untuk mencari nasabah seorang berjenis kelamin pria. Kalau saya lihat dari video sih memang itu di pertigaannya itu perbatasan 3 RT. Ya termasuk wilayah saya, RT 9, 7 dengan 2 itu perbatasan. Sebelumnya kemarin apa? Ada yang melapor ke pengurus RT atau pengurus RW tentang kejadian ini? Kalau nggak salah sih orang yang ada di video itu belum lama memang ke rumah. Karena kan setiap kredit macet tuh sekarang dia nyarinya tuh ke rumah RT. Meski hingga kini belum ada laporan resmi kepada pihak pengurus RT ataupun pihak kepolisian, warga sekitar mengaku sangat resah dengan tindakan arogansi para penagih hutang yang kerap beroperasi di wilayah Jakarta Barat tersebut. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya kita ke kasus pencurian, pemirsa. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor di Kota Malang, Jawa Timur. Aksi meresahkan ini terjadi di 2 lokasi. Mirisnya, hasil penjualan motor mereka digunakan untuk membeli minuman keras. Aduh. Inilah detik-detik penangkapan 2 pelaku pencurian sepeda motor MNU dan YWW di sebuah warung kopi di Kelurahan Buring, Kota Malang, Jawa Timur oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang. Mereka beraksi di 2 tempat kejadian perkara, yakni di Kedung Kandang dan Bergosono. Usai mencuri sepeda motor, mereka membuang plat motor korban ke sungai. Hasil pencurian motor dipakai membeli miras. 1 motor hasil curian yang belum sempat terjual disita penyidik dan langsung dikembalikan ke korban. Dalam aksinya, pelaku menggunakan kunci letter T. Nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Kasatgas Narkoba. Kemudian hari kita bisa mengungkap fenomena anak sebagai pelaku. Milik korban menggunakan kunci letter T. Ini yang perlu diwaspadai. Lalu mereka sempat membuang plat nomor untuk mengaburkan jejak mereka. Namun alhamdulillah ada 1 motor yang berhasil kita dapat milik korban, dan korbannya juga sudah ada di Polres. Dari pemeriksaan diketahui 2 pelaku ini telah 6 kali mencuri sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 447 ayat 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Buri mas. Dari kasus pencurian kita ke kasus narkoba, pemirsa. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat lebih dari 41 kg. Ganja tersebut diduga merupakan bagian dari jaringan Sumatera yang beredar di Bekasi, Jakarta, Depok hingga sempat dikirim ke Surabaya. Pak, toko sini Pak, toko. Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pemuda berinisial AS di Bintara 4, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Dalam penangkapan di rumah orang tua pelaku, polisi mengamankan 30 kg ganja yang ditutup lakban coklat. Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 2 kg ganja di kawasan Sumberarta, Kota Bekasi. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menggeledah rumah kontrakan tersangka dan menemukan 2 karung berisi ganja dengan berat sekitar 30 kg. Tidak berhenti di situ, polisi kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat kurang lebih 9 kg. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja tersebut berasal dari jaringan Sumatera. Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan ganja menggunakan serbuk kopi agar tidak tercium aromanya. 1 orang tersangka berinisial AS berhasil diamankan di rumah kontrakannya. Tersangka diketahui telah menyewa rumah tersebut selama sekitar 6 bulan dan diduga sudah beroperasi selama 2 hingga 3 bulan terakhir.
Polisi menyebut dengan pengungkapan lebih dari 42 kg ganja ini, pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 30.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Narkotika jenis ganja, dan ini alhamdulillah ada sekitar 30 kilo lebih. Awal mulanya kita ungkap 2 kilo di daerah Sumber Harta, kemudian dari hasil pengembangan itu kita ini kan ke rumah daripada tersangka. Ini di situ di dalam kita temukan ada 2 karung, kira-kira mungkin sekitar 30 kiloan. Kemudian dari situ pun juga kita kembangkan lagi ke rumah pelaku yang ke rumah tersangka juga di daerah Tambun. Di situ ada kurang lebih 9 kilo juga. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran ganja tersebut. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa menutupi seluruh tubuhnya menggunakan sarung. Oknum juru parkir di Medan, Sumatera Utara nekat mencuri ponsel milik karyawan warung kopi. Dalam kondisi warung sepi dan korban sedang pulas tertidur, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga yang ada dalam warung tersebut. Aksi pencurian yang dilakukan oknum jukir berinisial DS terekam kamera CCTV yang terpasang di areal warkop tempat korban bekerja sebagai pelayan. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang merupakan juru parkir di depan warung Aceh tersebut terlihat masuk ke dalam warung. Agar wajahnya tidak tertangkap CCTV, pelaku sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung. Dalam kondisi warung sepi dan korban sedang pulas tertidur, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga yang ada dalam warung tersebut dan menemukan ponsel di atas meja. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Rabu sore mengatakan pelaku merupakan juru parkir di depan warung Aceh tempat korban bekerja. Sebulan dilaporkan, petugas akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencurian ponsel karyawan yang mengenakan kain sarung tersebut. Korban sebagai karyawan di salah satu warkop di Jalan Halat. Kemudian pada saat itu korban sedang tertidur. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 05.00 tersangka mengambil HP korban. Di mana kita kurang lebih 1 bulan dapat berhasil mengamankan tersangka. Di mana tersangka tersebut berhasil kita identifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di warkop tersebut. Di mana tersangka bekerja sebagai tukang parkir di warkop tersebut, dan di mana tersangka menggunakan sarung untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel tersebut telah dijual tersangka seharga Rp600.000. Uang hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, karena pendapatan sebagai juru parkir tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian tadi berita dari sejumlah wilayah di tanah air. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal PIL BK Berita Nasional TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Berita Kriminal PIL BK. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres meringkus seorang pedagang nyambi menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diringkus petugas saat akan mengedarkan sabu yang sudah disimpan di tempat yang ditentukan. Dalam operasi selama bulan suci Ramadan, petugas Sat Narkoba berhasil meringkus 5 orang tersangka di berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Salah satunya tersangka TS, seorang pedagang yang menyambi menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diringkus petugas saat akan mengedarkan sabu yang sudah disimpan di tempat yang telah ditentukan. Dalam operasi selama bulan suci Ramadan, petugas Sat Narkoba berhasil meringkus 5 orang tersangka di berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan.
Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 7,4 gram sabu beserta alat timbangan dan bong, 260 butir psikotropika, serta ribuan obat keras terbatas. Kasat Narkoba Polres Kuningan AKP Jojo Sutarjo menjelaskan para tersangka semuanya merupakan warga Kabupaten Kuningan dan diamankan Sat Narkoba Polres Kuningan. Laporan polisi dan 5 tersangka. 1 berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga, keempat, kelima adalah obat keras terbatas lainnya. Semuanya wilayah Kabupaten Kuningan. Adapun barang bukti yang kita amankan itu sebanyak untuk sabu 7,4 gram, kemudian untuk psikotropika 260 butir, kemudian untuk obat keras terbatas 2.811 butir. Kemudian tersangka yang kita amankan, yang pertama adalah inisial TS, itu orang Ciwaru, ya, berkaitan dengan tindak pidana sabu. Kemudian YST berkaitan dengan psikotropika, kemudian ADP berkaitan dengan obat keras terbatas, kemudian RS, ya, berkaitan dengan obat keras terbatas, dan juga masalah DM, ya, satu lagi. Semuanya warga Kuningan, dan setelahnya barang bukti ada padanya, semuanya sudah diamankan ke Sat Narkoba Polres Kuningan, kemudian kita adakan penyidikan. Atas perbuatannya, para tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan guna pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal berbeda sesuai dengan jenis tindak pidananya, dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Lagi-lagi pemirsa, seorang wanita, tepatnya ibu, menjadi korban. Seorang ibu di kota Medan jadi korban penjamretan dengan kekerasan di depan rumahnya. Aksi pelaku terekam jelas CCTV dan disaksikan langsung oleh seorang anak berkebutuhan khusus yang saat itu tengah bersama korban. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Inilah aksi pelaku jambret dengan kekerasan yang terekam jelas CCTV di Jalan Pelita 1, Gang Tangga Batu, Kelurahan Sidorame Barat 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kita Medan, Minggu siang. Korban, seorang ibu rumah tangga, jatuh dan terseret saat mempertahankan tasnya berisi ponsel, uang, dan barang berharga lainnya. Dirampas oleh 2 pelaku jambret yang berboncengan mengendarai motor. Bahkan anak korban yang diduga berkebutuhan khusus yang melihat kejadian tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat peristiwa itu. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi untuk mengambil keterangan kepala lingkungan setempat yang melaporkan warganya dijambret hingga trauma dan mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Dari pelakunya dari Pelita 1, mana ke Pelita 2. Berapa orang itu? 2 orang pelakunya. Itu korban saat itu baru pulang ya? Baru pulang. Dan itu kejadian itu disaksikan siapa itu? Disaksikan anak temannya, saudara lagi. Oh. Berarti anak itu menyaksikan itu korban mempertahankan tasnya ya? Iya, kemudian ditarik aja. Nggak ada siapa-siapa saat itu? Nggak ada, kondisi di TV juga nggak ada orang. Cuman saksinya adalah 1 orang gitu. Anak berkebutuhan khusus itu ya? Iya. Korban kondisinya gimana? Kondisi ya ada luka di tangan sama kepala sedikit memar gitu. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polsek Medan Timur yang langsung turun ke TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Haduh pemirsa, yang ini ada-ada aja. Seorang menantu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega memperkosa ibu mertuanya sendiri saat korban sedang terlelap tidur. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran ia berusaha bersembunyi di atas plafon rumah untuk menghindari sergapan polisi. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa mengepung sebuah rumah di Kelurahan Parangbanua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Petugas berupaya menangkap PA 44 tahun, seorang pria yang diduga kuat telah melakukan tindakan asusila terhadap ibu mertuanya sendiri. Saat akan ditangkap, pelaku sempat membuat petugas kewalahan karena berusaha bersembunyi di atas plafon rumahnya. Setelah negosiasi dan tindakan tegas terukur, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi, turun langsung dibawa ke Mapolres
Polres Goa. Aksi bejat ini terjadi pada 19 Januari 2026 lalu. Korban berinisial HA 49 tahun yang merupakan ibu mertua pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Goa. Berdasarkan hasil interogasi sementara, pelaku mengaku hilaf dan tidak kuat menahan nafsu saat melihat korban sedang tertidur pulas di dalam kamar. Dugaan tindak pidana pemerkosaan. Ya, laki dan perempuan hubungannya apa? Antara mertua dan menantu. Bagaimana ceritanya Pak sehingga menantu diperkosa korban? Yaitu pelaku masuk ke dalam rumah, yang mana saat itu korban sedang tertidur. Kemudian terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Coba melarikan. Pelaku yang pasal diamankan sempat melarikan diri, yang mana pada saat itu pelaku sudah di atas plafon rumahnya. Kemudian karena saat itu anggota sudah mengepung rumah tersebut, akhirnya pelaku nggak bisa melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini SA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit Reskrim Polres Goa. Pelaku dijerat dengan pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pelaku curanmor beraksi di lingkungan sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda di Pilihan Berita Kriminal PIL-BK sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kian nekat dengan beraksi di tengah keramaian, yakni di lingkungan SDIT Al-Istiqomah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Bahkan pelaku sempat menodongkan senjata api jenis pistol ke arah guru yang memergoki aksinya, lalu melepaskan tembakan 1 kali ke udara setelah berhasil mencuri 1 unit sepeda motor. Dalam rekaman CCTV pihak sekolah, area parkir sepeda motor di halaman sekolah masih ramai aktivitas tenaga pengajar guru saat jam pulang sekolah pada Rabu kemarin. Saat itu kedua pelaku yang berboncengan masuk ke halaman sekolah tanpa diketahui petugas keamanan. Sejumlah guru di sekitar lokasi tidak menaruh curiga karena dianggap hendak menjemput siswa pulang sekolah. Lantas, salah seorang pelaku turun dari sepeda motor dan berjalan mengamati situasi, kemudian menghampiri sepeda motor incarannya. Hanya butuh waktu kurang dari 3 menit, pelaku sudah berhasil membobol kunci dengan letter T dan menyalakan mesin sepeda motornya. Salah seorang guru memergoki aksi pelaku yang mencuri sepeda motor milik temannya. Namun pelaku langsung keluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkan ke arah sang guru. Ditemui pada Kamis siang, Agus, sang guru, mengaku lebih memilih bersembunyi di balik sepeda motor miliknya, lalu mengejar dan meneriaki pelaku hingga akhirnya pelaku melepaskan tembakan ke udara sebanyak 1 kali. Dengan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya. Awalnya sih saya keluar dari sekolah bersama teman saya. Pas di parkiran, si pelaku itu parkir di samping di motor saya awalnya. Nah, saya tegur, ternyata ini orang bukan kayak seperti wali murid mau jemput siswa. Makanya dari situ, dari awal saya sudah curiga. Satu temannya turun dari motor, terus kemudian dia cek situasi kondisi. Di situ saya makin curiga, makanya saya parkir motor, tapi saya nggak langsung jalan. Ya tungguin, kalau benar mereka mau berbuat maling, saya sudah siap pasang badan gitu istilahnya. Akhirnya benar kejadian, dia bawa kabur motor teman saya. Langsung saya refleks, turun dari motor saya nyamperin. Saya kira nggak bawa senjata api, ternyata dia langsung melakukan senjata api. Di situ saya langsung mundur daripada lebih sayang nama saya soalnya. Makanya dari itu dia kabur, terus masih nodongin saya berusaha menyumpet di motor saya. Kemudian saya teriaki maling sampai sebelum mereka berhasil kabur dari lokasi kejadian. Dia melepaskan tembakan sekali ke atas.
Dari situ baru warga pada keluar semua. Atas peristiwa pencurian ini, Agus dan pihak sekolah telah melaporkan kepada pihak Polsek Kelapa II dan berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku curanmor yang telah meresahkan masyarakat karena kian nekat dan mempersenjatai diri dengan senjata api. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih kasus pencurian motor pemirsa. Kali ini kepergok hendak mencuri sepeda motor. Seorang komplotan curanmor bersenjata api diamuk massa di kota Bandar Lampung, Lampung. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Beginilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku curanmor akan beraksi di areal parkir sebuah toko di kawasan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Saat itu pemilik toko setelah memantau gerak-gerik keduanya yang mencurigakan dari kamera CCTV. Ketika salah satu pelaku mendekati sepeda motor, pemilik toko langsung berteriak dan menangkap pelaku bersama warga. Pelaku yang diketahui bernama Suwanda, 28 tahun, warga Tegineneng, Kabupaten Pesawaran ini pun sempat menjadi bulan-bulanan masa sebelum diamankan polisi. Bahkan saat digeledah, ditemukan sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan peluru, serta seperangkat kunci letter T. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2020. Komplotan ini disebut telah beraksi di 5 lokasi berbeda di Bandar Lampung dan setiap beraksi membekali diri dengan senjata api rakitan serta senjata tajam. Langsung ke depan dengan gerak-gerik si pelaku ini mencurigakan. Begitu mendekati motor, melihat ada senpi, langsung sama Pak Imam langsung pegang tangannya, langsung dijatuhkan dan langsung dibantu oleh masyarakat, dan langsung Babin Kaptimas juga ikut mengamankan tersebut. Berapa? Awalnya ada temennya, cuman kabur, melihat masyarakat udah banyak lari untuk mendekati tokonya Pak Imam tersebut di Jalan Era Basit, di Jalan Untung Surabati. Rupanya dia residivis, sudah pernah masuk juga ke jerat hukum masalah motor juga. Polisi hingga kini masih memburu rekan pelaku berinisial YD yang berhasil melarikan diri. Sementara pelaku yang tertangkap warga itu kini harus mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Saya Restula dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Sampai jumpa.